Perkenalkan, nama saya Dimas Andika Damga Putra dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajriani dengan NIM 2402101011139. Perkenalkan, nama saya Jihan Salma Saida dengan NIM akhir 150. Saya Bintang Afra Kirania dengan NIM akhir 155. Halo semuanya, jadi hari ini kami dari kelompok 10 mata kuliah perkembangan peserta didik kelas E akan membahas secara mendalam berkaitan dengan analisis studi kasus yang membahas tentang gaya belajar siswa kelas 11 di salah satu SMA di kota Banjarmasin. Yuk kita kupas satu persatu bagaimana pemahaman tentang gaya belajar ini bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Pendidikan abad ke-21 menuntut sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tapi juga pada bagaimana peserta didik menerima serta mengolah informasi. Nah, salah satu pendekatan penting dalam konteks ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus memahami karakteristik individu siswa, termasuk gaya belajar mereka. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar ini adalah kecenderungan atau cara khas seseorang dalam menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi. Karena kita tahu setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Contohnya seperti visual, auditori, maupun kinestetik. Jika guru tidak memahami perbedaan ini, maka proses pembelajaran bisa jadi akan beresiko tidak efektif bagi sebagian siswa. Maka penting bagi seorang calon pendidik untuk memahami gaya belajar peserta didik agar penyampaian materi bisa berjalan dengan efektif. Bagaimana karakteristik gaya belajar peserta didik kelas 11 di salah satu SMA di Banjarmasin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis gaya belajar siswa kelas 11. Dan yang kedua, tentunya memberikan gambaran tentang variasi dan dominasi gaya belajar siswa, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 di salah satu SMA di Banjarmasin. Dari populasi tersebut dipilih 33 responden yang purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angka tertulis yang terdiri dari 15 pernyataan, 5 indikator untuk gaya belajar visual, 5 untuk auditori, dan 5 untuk kinestetik. Data yang diperoleh dianalisis secara manual dan digital untuk mengetahui kecenderungan masing-masing siswa terhadap gaya belajar tertentu. Berdasarkan hasil analisis angket, berikut adalah distribusi gaya belajar siswa. Gaya belajar dengan auditori dengan jumlah siswa 15, persentasenya 46%. Gaya belajar kinestetik dengan jumlah siswa 9, persentasenya 27%. Gaya belajar visual dengan jumlah siswa 4, persentasenya 12%. Dengan gaya belajar auditori dan kinestetik, jumlah siswanya 4, persentasenya yaitu 12%. Dan gaya belajar visual dan auditori, jumlah siswanya 1 dengan persentase 3%. Dengan demikian, mayoritas siswa memiliki gaya belajar auditori. Temuan ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari siswa lebih mudah memahami pelajaran melalui suara dan pendengaran. Ini penting bagi guru untuk mengoptimalkan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, serta penggunaan rekaman audio atau podcast pembelajaran. Gaya belajar kinestetik yang menempati posisi kedua mencerminkan bahwa banyak siswa merasa lebih nyaman belajar melalui aktivitas fisik. Untuk mereka, pendekatan seperti praktik langsung, eksperimen, simulasi, dan permainan edukatif sangat bermanfaat. Dan gaya belajar visual, meski jumlahnya sedikit, tetap penting diperhatikan. Mereka cenderung memahami materi melalui gambar, skema, infografis, animasi, dan warna. Sementara itu, adanya siswa dengan gaya belajar kombinasi auditori kinestetik atau visual auditori menandakan perlunya pembelajaran multisensorik yang menggabungkan berbagai pendekatan agar dapat menjangkau lebih banyak siswa secara optimal. Di dunia pendidikan, setiap siswa itu unik. Mereka punya cara belajar masing-masing dan itu harus jadi perhatian utama guru.
Yuk kita bahas lebih dalam tentang implikasi akademik, refleksi, dan tentunya kesimpulan dari penelitian gaya belajar ini. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, kita bisa ambil satu poin penting. Pemahaman guru terhadap gaya belajar siswa itu sangat krusial. Kenapa? Karena hal ini menjadi dasar dalam menyusun NPP dan merancang proses pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran seperti blended learning, project-based learning, atau differentiated instructions bisa jadi solusi, terutama untuk kelas yang gaya belajarnya beragam. Artinya, guru harus bisa beradaptasi, bahkan berinovasi, supaya semua siswa bisa belajar dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Kalau kita pikir-pikir, seringkali kita menganggap semua siswa bisa belajar dengan cara yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebagai calon guru atau praktisi pendidikan, kita perlu punya yang namanya empati pedagogis, yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan belajar siswa secara personal dan individual. Meskipun penelitian ini dilakukan satu sekolah dan satu tingkat kelas saja, tapi hasilnya cukup membuka mata dan memberi kontribusi nyata untuk membangun strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Dari penelitian ini, kita dapatkan kesimpulan yaitu gaya belajar siswa kelas 11 di sekolah tersebut paling banyak adalah auditory, yaitu sebanyak 46%, kemudian kinestetik sebanyak 27%, visual 12%, dan sisanya 15% merupakan kombinasi. Data ini bisa jadi pedoman penting bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan, adaptif, dan pastinya inklusif. Di sini saya akan menyampaikan mengenai saran. Yang pertama yaitu untuk guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang variatif. Kedua, guru dapat menggunakan kombinasi metode audio, visual, dan praktik langsung atau kinestetik. Yang ketiga, guru dapat melakukan evaluasi gaya belajar secara berkala. Yang keempat, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua gaya belajar, misalnya dengan menyediakan materi dalam berbagai format. Kemudian yang kelima, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif sesuai gaya belajar masing-masing siswa. Selain saran untuk guru, di sini saya akan menyampaikan saran untuk pihak sekolahnya. Yang pertama, pihak sekolah harus dapat memfasilitasi pelatihan guru tentang strategi pembelajaran berbasis gaya belajar. Kedua, pihak sekolah harus dapat menyediakan media pembelajaran yang mendukung semua tipe gaya belajar. Yang ketiga, pihak sekolah harus melakukan monitoring berkala terhadap implementasi gaya belajar di kelas. Yang terakhir, pihak sekolah harus dapat mendorong kolaborasi antar guru dalam merancang metode pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan siswa. Baik, demikian pembahasan lengkap mengenai karakteristik gaya belajar siswa kelas 11 di salah satu SMA di Banjarmasin. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk guru dan mahasiswa pendidikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama